Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 931, saya menentang pernikahan ini. Lingsu memasuki tandu. Perjalanan dari tempat tidur menuju istana Kaisar Iblis tidaklah lama, tetapi dia merasa seolah-olah sehari penuh telah berlalu. Karena setiap menit dan detik adalah siksaan. Kita sudah sampai di aula Kaisar Iblis. Saat desahan lembut Liuli datang dari luar tandu, Lingsu menutupi kepalanya dengan kerudung merah. Dia dengan tenang melangkah keluar dari tandu, dan dipimpin oleh Liuli, berjalan selangkah demi selangkah ke aula Kaisar Iblis. Dia diam-diam menghitung batu bata biru di tanah, 1, 2, 3. Hingga sepasang sepatu bot hitam muncul di garis pandangannya. Dia tahu bahwa nasibnya telah ditentukan di sini. Lingsu, setelah upacara selesai, kau akan menjadi selirku yang ke-37. Kaisar ini akan sangat menyayangimu. Mendengarkan suara berat Kaisar Iblis, Lingsu menutup matanya dengan susah payah. Sebaliknya, sang Kaisar Iblis menatap wanita muda berpakaian merah, dengan sosoknya yang anggun, dan matanya dipenuhi semangat dan keserakahan. Dia melihat bayangan selir Yunxia di Lingsu. Bakat luar biasa yang sama, kecerdasan luar biasa yang sama, keunggulan yang sama. Begitu hebatnya sehingga seseorang ingin memilikinya, menikmatinya secara eksklusif dan sepenuhnya. Yang lain hanya bisa iri, hanya menonton tanpa daya. Dia menikmati perasaan memiliki semua hal indah secara berlebihan dan tanpa keinginan yang kuat. Malam ini, apapun yang tidak bisa ia luapkan pada selir Yunxia, harus ditanggung Lingsu. Dia akan dengan ganas dan kuat menguasainya. Kalau begitu, mari kita mulai pernikahannya. Sebuah perintah agung diberikan, dan pembawa acara mulai melantunkan dengan keras. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Kaisar Iblis dan Lingsu berbalik menghadap keluar aula utama, membungkuk sekali ke arah langit. Kaisar Iblis Changqiong hendak bangkit. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang menggelegar di atas istana Kaisar Iblis. Tidak perlu membungkuk. Kesepakatan langit dan bumi tidak ada gunanya, kau harus bertanya padaku dulu. Suara mendesing. Seorang pemuda berpakaian hitam, diselimuti aura guntur, turun ke aula utama. Aura guntur yang dahsyat menyapu ke segala arah, membalikkan meja dan kursi berukuran besar, membakarnya, dan menghasilkan asap tebal. Lentera yang tergantung, jendela yang dihiasi karakter, dan tirai kasa merah semuanya terbakar. Aula Kaisar Iblis yang meriah langsung terjun ke lautan api, berubah menjadi kekacauan. Jiang Fan, Kaisar Iblis tiba-tiba mendongak, dan saat dia melihat dengan jelas orang di hadapannya, pupil matanya menyipit. Dia tidak menyangka Jiang Fan akan datang, atau berani datang. Juga, bukankah kultivasi Jiang Fan telah dilumpuhkan olehnya? Bagaimana kultivasi Anda pulih? Wajah Kaisar Iblis menampakkan keterkejutan dan keraguan. Bahkan Master Pavilion Tianji pun tidak akan menganggap memulihkan kultivasi seseorang sebagai masalah yang mudah. Jiang Fan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menatap sang pengantin yang tubuhnya yang halus gemetar sedikit. Dia tersenyum dan mencela, mengapa kamu menikah tanpa sepatah kata pun? Tidakkah kau ingin aku menemanimu ke Heart Horses Beyond the Great Wall? Mata indah Lingsu terbelalak. Ia tak bisa melihat, tetapi suara yang menghantui mimpinya itu, ia kenali hanya dari satu kata. Aku ingin. Aku memikirkannya setiap hari. Tapi kau tidak datang untukku, kau tidak pernah datang untukku. Air matanya yang besar, bagaikan kacang, mengalir menuruni pipinya, jatuh tanpa suara. Suaranya yang tercekat mengandung rasa gembira, sedih, dan sedikit senyum. Lalu kenapa kamu tidak datang? Jiang Fan mengulurkan tangannya. Lingsu merobek kerudung merah dari kepalanya. Penampakan Jiang Fan yang terukir di hatinya mulai terlihat. Saudara Jiang Fan. Pada saat ini, dia bagaikan sehelai rumput layu yang langsung mendapatkan kembali vitalitasnya. Sambil mencengkeram gaun merahnya, dia berlari, menangis, dan tersenyum, bergegas menuju Jiang Fan. Wajah Kaisar Iblis Changqiong segelap air. Pada hari pernikahannya, seseorang membakar gedung pernikahannya dan mencuri pengantinnya. Penghinaan macam apa ini terhadapnya?
Suatu penghinaan terhadapnya, sang Kaisar Iblis. Sombong. Geram Kaisar Iblis Changqiong. Gelombang kejut dari alam Kaisar Iblis menyapu. Lingsu yang sedang berlari, tersandung dan terbang ke depan. Gelombang kejut itu terus berlanjut tanpa henti, menghantam Jiang Fan. Akan tetapi, Jiang Fan tidak seperti sebelumnya, di mana tatapan mata Kaisar Iblis dapat memaksanya mundur, atau raungan tunggal dapat membuat ki dan darahnya bergejolak. Jiang Fan tidak terganggu. Dia menghadapi gelombang kejut itu secara langsung dan menangkap Lingsu yang jatuh. Meskipun agak terlambat, akhirnya aku sampai padamu. Lingsu menangis terseduh-seduh. Saat ini, ia tak mampu lagi menahan emosinya dan memeluk Jiang Fan. Saudara laki-laki, orang yang ingin dinikahi Lingsu adalah kamu. Jiang Fan terkekeh, aku bisa melihatnya. Jika seseorang tidak menyukai seseorang, bagaimana mungkin dia tanpa pamrih melindungi orang tersebut dari pisau dan menghadapi kematian demi orang tersebut? Jika seseorang tidak menyukai seseorang, bagaimana dia bisa menyediakan tempat bagi orang tersebut di alam impiannya yang paling berharga? Masih terlalu dini untuk membicarakan tentang menikahiku, tapi soal siapa yang tidak ingin kau nikahi, aku akan memutuskannya untukmu. Dia dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang Lingsu dan menatap Kaisar Iblis Changqiong. Aku akan mengambil Lingsu. Kamu nikah aja sama orang lain. Mata Kaisar Iblis Changqiong memerah, dan dia berkata, Jiang Fan. Aku sungguh menyesal tidak membunuhmu lebih cepat. Mati. Tidak ada yang lebih memalukan bagi seorang pria daripada apa yang terjadi di hadapannya. Terutama bagi orang seperti Kaisar Iblis Changqiong, yang sifat posesifnya hampir patologis. Mencuri pengantinnya tepat di depannya. Dia merasa ingin memusnahkan seluruh klan Jiang Fan. Dia segera mengangkat tangannya dan menyerang Jiang Fan dengan ganas, mati. Namun begitu telapak tangannya jatuh, dua sinar petir tiba-tiba melesat ke arahnya. Kaisar Iblis Changqiong segera menarik telapak tangannya untuk memblokir serangan itu. Tuan Paviliun Tianji, itu kamu. Dari atas awan, Master Paviliun Tianji terbang, dengan senyum tipis di wajahnya. Kaisar Iblis Changqiong, mengapa kamu diam-diam menikah tanpa memberitahu teman lama? Kaisar Iblis Changqiong dengan marah berkata, kalian berdua sengaja membuat masalah, bukan? Master Paviliun Tianji tersenyum tenang, iya. Kalau tidak, apakah menurutmu aku benar-benar akan datang untuk mengucapkan selamat padamu? Apa, kamu sangat marah? Aku hanya melarangmu menikahi seorang pengantin, dan kau semarah ini. Kau memulai perang, menyebabkan begitu banyak korban di antara 9 sekte, dan begitu banyak kerugian di antara ras Yao. Apakah teman-teman dan keluarga mereka tidak marah? Kaisar Iblis Changqiong, jangan terlalu egois. Kaisar Iblis Harimau meninggalkan kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis, berharap Kaisar Iblis berikutnya dapat memimpin ras Yao maju. Tidak seperti kamu, memperlakukan ras Yao seperti ternak milikmu sendiri untuk dinikmati sesukamu. Cukup. Wajah Kaisar Iblis Changqiong berubah marah, bagaimana aku, Changqiong, bersikap bukanlah urusanmu untuk mengkritik. Keluar segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai perang besar dan memusnahkan tanah ras manusiamu. Tatapan Master Paviliun Tianji menjadi dingin, kali ini, aku benar-benar datang di saat yang tepat. Keberadaanmu sungguh merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Dia menatap Jiang Fan. Jiang Fan mengerti, dan menatap selir Yunxia, yang berdiri diam di aula utama. Yang terakhir mengangguk tanpa terasa, sambil menghancurkan sesuatu dengan tenang. Saat berikutnya, aura aneh dan liar datang dari dalam cakrawala. Seolah-olah ada entitas mengerikan yang turun ke dunia ini. Master Paviliun Tianji dan Kaisar Iblis Changqiong keduanya menoleh. Bagi mereka yang pernah mengalaminya, mereka semua sangat familiar dengan aura ini. Begitu akrab hingga terukir di tulang mereka. Begitu hebatnya sehingga bertahun-tahun kemudian, mereka masih terbangun dari mimpi buruk karenanya. Karena ini adalah aura sebelum kesengsaraan surgawi turun. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Bab 932, Kudeta Klan Iblis. Meskipun nama pribadi atau alias Master Paviliun sudah lama dipersiapkan secara mental, dia masih merasakan sedikit keterkejutan pada saat ini. Bagaimana Jiang Fan melakukannya? Dia benar-benar berhasil memberi anggota ras Yao kesempatan untuk memengaruhi alam Kaisar Iblis.
Hati Jiang Fan juga menegang. Kesengsaraan yang dialami si Cham akhirnya tiba. Jiang Fan sama sekali tidak yakin apakah dia bisa melewati cobaan itu dengan sukses. Pemandangan mengerikan putra mahkota Laut Utara menjalani kesengsaraan masih meninggalkan bayangan psikologis yang mendalam padanya. Sebaliknya, ekspresi Kaisar Iblis Changqiong berubah drastis karena ngeri. Apa yang paling ia takutkan? Apa yang paling dia takuti adalah seseorang dari ras Yao menjalani kesengsaraan, menjadi Kaisar Iblis baru, dan menantang posisinya sebagai pemimpin tertinggi klan Iblis. Siapa dia? Siapa yang berani menderita di belakangku? Dia meraung dengan mata melotot, dipenuhi amarah dan ketakutan yang mengerikan. Dia tidak bisa membiarkan anggota ras Yao manapun mengalami kesengsaraan. Sama sekali tidak. Ledakan. Dia segera meninggalkan pesta pernikahannya, bergegas menuju tempat kesengsaraan yang menjalani bagaikan bola meriam. Mata nama pribadi atau alias Master Pavilion berkelebat, menyemburkan dua sambaran petir yang menyambar punggung Kaisar Iblis Changqiong. Maaf, kamu tidak bisa pergi. Kaisar Iblis Changqiong berkata dengan marah, Yun Tianzu. Jangan mencari kematian. Menerobos di belakangku itu seperti menyentuh skala terbalikku. Mereka yang menghalangiku akan mati. Nama pribadi atau alias Master Pavilion berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, Anda memiliki terlalu banyak sisik terbalik. Seluruh tubuh Anda tertutupi olehnya. Menyentuh wanitamu adalah skala terbalik, anggota ras Yao yang sedang mengalami kesengsaraan juga merupakan skala terbalik, dan menyinggungmu dengan bertindak di atas statusmu masih merupakan skala terbalik. Lagi pula, selama kamu tidak bahagia, itu berarti timbanganmu yang terbalik telah tersentuh. Dengan itu, dia menembakkan dua sinar petir lagi. Kaisar Iblis Changqiong marah sekaligus penuh kebencian. Dia meraung, dan hantu naga jahat yang ganas muncul di belakangnya. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya. Naga jahat itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan dua sambaran petir. Mengambil kesempatan ini, Kaisar Iblis Changqiong melesat menuju tempat kesengsaraan yang sedang berlangsung. Sebelum pergi, dia berkata dengan kejam, Raja Iblis Harimau Pemakan Langit, Selir Yunxia, jika nama pribadi atau alias Master Pavilion berani pergi, bunuh Jiang Fan. Keduanya dengan hormat berkata, ya. Nama pribadi atau alias Master Pavilion dengan dingin menyapukan pandangannya ke banyak ahli klan iblis di aula utama, lalu menatap Jiang Fan. Dia tidak punya waktu untuk menunda. Setelah Kaisar Iblis Changqiong membubarkan awan kesengsaraan yang belum terbentuk, terobosan pesona laut akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Pergilah, serahkan tempat ini padaku. Jiang Fan melihat ke sekeliling pada banyak ahli klan iblis. Nama pribadi atau alias Sang Master Pavilion mengangguk dan melayang pergi. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga segera berkata dengan nada mengancam, Jiang Fan, ada jalan menuju surga, tapi kau tidak mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, tapi kau bersikeras menerobos masuk. Hari ini, kamu pasti akan mati. Dia melolong, memancarkan aura kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dan siap menerkam. Jiang Fan tidak tergesa-gesa, mengedarkan kekuatan spiritual kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Ekspresi Raja Iblis Harimau Pemakan Surga langsung membeku, seolah-olah dia telah melihat hantu, Kau berhasil mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Wajahnya menampakkan keterkejutan, lalu ia menyadari bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Permaisuri Yunxia, ayo serang bersama. Oh, Permaisuri Yunxia, mengapa kamu tidak bergerak? Auranya telah bangkit, tetapi Selir Yunxia berdiri dengan tenang di tempatnya, tidak menunjukkan niat untuk bertindak. Raja Iblis Harimau Pemakan Surga menatapnya dengan curiga, lalu berbalik menatap Raja Iblis Chunni, ayo kita pergi bersama. Chunni berkata, oh, dan baru saja mengambil setengah langkah. Kembalilah, perintah Selir Yunxia dengan tenang. Raja Iblis Chunni menarik kakinya lagi, malu-malu bersembunyi di belakang Selir Yunxia. Raja Iblis Harimau Pemakan Langit menatap Selir Yunxia dengan heran, Selir Yunxia, kau. Beraninya kau menentang perintah Kaisar Iblis. Permaisuri Yunxia berkata dengan acuh tak acuh, seorang Kaisar Iblis baru akan segera lahir, apakah kamu masih ingin mematuhi Changqiong? Apakah dia layak untuk meneruskan jabatannya sebagai Kaisar Iblis?
Raja Iblis Harimau Pemakan Surga tersentak, akhirnya mengerti. Kudeta. Permaisuri Yunxia memanfaatkan ketidakhadiran Kaisar Iblis untuk merebut kekuasaannya. Dia berjalan ke sisi Jiang Fan, dengan tenang mengamati sejumlah anggota berpangkat tinggi dari ras Yao. Mereka yang tunduk pada Kaisar Iblis yang baru berdiri bersamaku, mereka yang setia pada Kaisar Iblis Changqiong berdiri di sisi yang lain. Raja Iblis Chunni segera mengikuti selir Yunxia dan berlari mendekat. Seking Dragon, Sentu, dan Hunyuan memandang Ling Su yang hampir dipaksa menikah dengan Kaisar Iblis, lalu memandang awan gelap yang berkumpul di langit. Mereka dengan tegas datang ke sisi selir Yunxia. Tetapi sebagian besar ras Yao, memandang awan gelap yang berkumpul di langit, berdiri di tengah. Tak seorang pun mendukung kedua belah pihak. Mengalami kesengsaraan adalah satu hal, menjadi Kaisar Iblis adalah hal yang lain. Ini adalah dua hal yang terpisah. Menjalani kesengsaraan selalu menjadi masalah 9 kematian dan 1 kehidupan, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Kaisar Iblis yang baru itu mungkin tidak akan lahir. Setelah menimbang untung ruginya, Raja Iblis Harimau Pemakan Langit memandang Liuli dan memilih untuk tetap di sisi Liuli. Dan Liuli tidak mungkin mengkhianati ayah kekaisarannya. Bahkan jika tindakan ayah kekaisarannya salah, bagaimana mungkin dia, sebagai seorang putri, mengkhianatinya? Jadi, yang tersisa di tempatnya adalah 3 Raja Iblis, Liuli, dan tetua yang paling dipercaya oleh Kaisar Iblis. Han Fei Dao, pemberontak dan pengkhianat. Han Fei Dao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, wajah tuanya muram. Aku sudah mencatat semua nama kalian, dan kalian yang netral juga. Ketika Kaisar Iblis Changqiong dalam kesulitan, kau harus mengkhianatinya atau tetap netral. Tunggu sampai Kaisar Iblis membunuh orang yang sedang mengalami kesengsaraan dan kembali untuk menyelesaikan perhitungan. Untuk sementara waktu, para anggota ras Yao yang netral terkejut dan banyak yang berlari mundur, membuat perbandingan antara kedua belah pihak langsung tidak ada artinya. Jiang Fan menatap dingin ke arah Han Fei Dao, orang tua. Jika saja kau tidak menampakkan dirimu, aku pasti sudah hampir melupakanmu. Mungkinkah ras manusia tidak bisa menoleransimu? Membelot ke ras Yao dan melawan ras manusia. Han Fei Dao terkekeh dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu layak berbicara tentang kebenaran denganku? 20 tahun yang lalu, ketika seorang tetua sekte raksasa memusnahkan seluruh keluargaku, di manakah ras manusiamu? Aku membalaskan dendamku, dan bagaimana ras manusiamu memperlakukanku? Mereka memburuku hingga ke ras Yao, membuatku menghadapi 9 kematian dan 1 kehidupan. Jika bukan karena ras Yao yang menerimaku, aku pasti sudah mati sejak lama. Jiang Fan tertegun sejenak, lalu melemparkan pandangan penuh tanya pada selir Yunxia. Selir Yunxia mengangguk sedikit, membenarkan kebenaran masalah tersebut. Tidak heran Han Fei Dao memendam kebencian terhadap ras manusia. Tindakan sekte raksasa memang telah memaksanya ke sudut. Han Fei Dao mendengus dingin, mengapa kamu tidak berbicara tentang kebenaran sekarang? Tidak ada yang perlu dikatakan, kan? Nak, pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah ancaman bagi ras Yaoku. Aku sudah menyuruh Kaisar Iblis untuk membunuhmu lebih dari sekali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sayang sekali Kaisar Iblis terlalu percaya diri, berpikir dia bisa mengendalikanmu. Sekarang, kau akhirnya menjadi ancaman besar bagi ras Yaoku. Kemudian, dia menatap selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni lagi. Beraninya kau mengkhianati Kaisar Iblis. Tunggu saja aku yang akan menunjukkanmu pada Kaisar Iblis Changqiong dan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Pergi, cepat pergi dan temui Kaisar Iblis Changqiong. Wajah Jiang Fan berubah dingin, mencoba pergi. Tidak peduli apapun keluhan Han Fei Dao di masa lalu, kini dia membantu seorang tiran. Seketika, pedang tak terhancurkan setinggi 200 zang meledak. Melihat hal itu, kedua Raja Iblis segera menerkam, serentak melepaskan kemampuan ilahi bawaan ras Yao, bersama-sama menahan serangan ini. Jiang Fan mendengus dingin. Dia menepukkan kedua tangannya, memunculkan teratai merah darah yang langsung membakar kedua Raja Iblis menjadi abu. Namun Han Fei Dao memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Raja Iblis Harimau Pemakan Langit dan Liuli. Mata Jiang Fan menampakkan ekspresi dingin. Dia benar-benar ingin mengejar dan membunuh si tua itu.
Akan tetapi, dia tidak bisa lagi memperhatikannya sekarang. Dia memandang ke arah cakrawala, di mana awan gelap telah berkumpul. Si Cham akan segera memulai kesengsaraannya. Permaisuri Yunxia berkata dengan serius, rencana awalnya adalah jika tidak ada yang membantu, pesona laut dan aku akan menerobos di dua lokasi terpisah. Karena nama pribadi atau aliasmu dan Master Pavilion ada di sini, aku akan menunggu sampai pesona laut menyelesaikan terobosannya sebelum aku menerobos. Jiang Fan mengangguk, itu yang terbaik. Kalau tidak, kita tidak akan mampu mengelola kedua ujungnya. Ayo, cepat pergi dan lihat. Bab 933, ekor ikan berubah menjadi dua kaki. Ketika Jiang Fan dan yang lainnya tiba di cakrawala, awan hitam pekat menutupi langit luas, menghalangi sinar matahari. Saat itu tengah hari di hari yang cerah, namun langitnya redup. Persis seperti saat putra mahkota Laut Utara sedang mengalami kesengsaraan. Di atas gunung, sosok yang menggoda dapat terlihat dari jauh. Itulah tepatnya Raja Iblis Pesona Laut. Awan gelap di atas kepalanya berputar-putar, membentuk pusaran raksasa. Petir menyambar dari dalam, kilatan guntur yang tak terduga berkelebat dengan cepat. Rasanya seperti ada tungku api yang membakar seluruh cakrawala. Gelombang aura guntur yang mengerikan terpancar darinya, menyebabkan jantung berdebar kencang. Dia mendongak ke arah mata petir raksasa itu, wajah cantiknya sedikit pucat, matanya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Tubuhnya juga sedikit gemetar karena gemuruh guntur. Dia menatap pil body di telapak tangannya dan segera menelannya. Lapisan ki vital segera terpancar dari dalam tubuhnya, membungkusnya hingga membentuk baju besi berwarna darah. Meski begitu, dia masih merasa tidak aman sedikit pun. Tuan, saya harap mantra laut dapat mengalihkan perhatian Kaisar Iblis, sehingga Permaisuri Yunxia dapat berhasil melewati kesengsaraan. Dia tersenyum pahit, karena secara mental sudah siap menghadapi kekalahan bahkan sebelum mengalami kesengsaraan. Tapi tiba-tiba, kilatan petir di depannya, dan Jiang Fan, menggunakan Cloud Shadow, muncul di hadapannya. Tuan, mata indah Raja Iblis Pesona Laut terbelalak tak percaya. Jiang Fan memperhatikan ketegangan Raja Iblis Pesona Laut dan dengan lembut membelai kepalanya, jangan takut. Aku mengundang Master Pavilion Tianji, dan dia telah mencegat Kaisar Iblis. Tak seorang pun akan mengganggu kesengsaraanmu yang sedang berlangsung. Anda dapat maju terus tanpa khawatir. Mendengar hal itu, kekhawatiran si Cham pun sirna sepenuhnya. Tanpa rasa khawatir terhadap masa depan, dia hanya perlu menghadapi kesengsaraan surgawi dengan ketenangan pikiran. Akan tetapi, dia masih tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Juga, Jiang Fan mengeluarkan kursi giok berukir Phoenix dan berkata, kursi ini memiliki kemampuan spasial. Duduklah di atasnya saat Anda mengalami kesengsaraan. Jika kamu tidak sanggup menahannya, aktifkan kursi itu, dan itu bisa menyelamatkanmu dari kerusakan akibat petir. Dia berhenti sejenak. Kemudian dia mengeluarkan jubah brokat yang cerah dan berkata, selama masa kesengsaraan, petir akan menghancurkan pakaianmu, dan kamu akan terlihat telanjang. Seperangkat pakaian ini adalah artefak spiritual semu. Meskipun rusak, ia hanya akan kehilangan fungsi pertahanannya, tetapi pakaian itu sendiri tidak akan rusak, sehingga mencegahnya terpapar. Mendengar paruh pertama kalimat itu, suasana hati si Cham yang gugup pun berangsur-angsur mereda. Mendengar bagian kedua, wajahnya sedikit memerah, dan dia menjadi sedikit malu. Kamu, mengapa kamu peduli dengan hal-hal ini? Aku bukan selirmu Yunxia. Jika aku terlihat telanjang, kau tidak akan peduli. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya, siapa bilang aku tidak peduli? Gantilah segera, aku tidak akan membiarkan orang lain melihatmu telanjang. Si Cham tiba-tiba merasa sangat dihargai oleh Jiang Fan. Hal itu membuatnya bahagia secara diam-diam dan tanpa alasan yang jelas. Dia segera mengambil jubah brokat cerah itu dan memakainya. Juga, pegang benih biru ini. Jiang Fan juga menyerahkan benih biru yang diperolehnya dari reruntuhan transformasi dewa. Benih ini mengandung vitalitas yang kuat. Jika pada akhirnya kau masih tidak sanggup menahannya, ambillah, dan itu dapat memperpanjang umurmu. Selama kamu masih punya napas, aku bisa menyelamatkanmu dengan pil peremajaan. Akhirnya, aku masih memiliki mutiara ilahi yang menipu surga di tanganku.
Ketika kau merasa tak sanggup menahannya, aku akan memberimu pil ini, dan kau dapat menyimpan kesempatan cairan relik iblis surgawi untuk sementara, menunggu sampai kau siap untuk melanjutkan terobosanmu di lain waktu. Setelah berbicara, Jiang Fan menghela napas panjang dan berkata, singkatnya, Anda tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa dan ini juga bukan satu-satunya kesempatan Anda untuk terobosan. Teruslah maju dan buatlah terobosan Anda dengan berani dan tanpa rasa khawatir. Denganku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Hati si Cham melonjak emosi saat mendengar ini. Benih biru penyelamat kehidupan, mutiara ilahi yang menipu surga yang memelihara kesempatan. Dengan benda-benda yang menentang surga dan kedengarannya begitu kuat, apa yang perlu ditakutkannya? Dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tuannya telah menyiapkan semua jalan baginya untuk mengalami kesengsaraan. Tetapi kemudian dia tiba-tiba mengerti, lalu bertanya dengan heran, Guru, ini adalah hal-hal yang engkau persiapkan untuk menghadapi kesengsaraanmu sendiri, bukan? Kau akan menggunakannya pada pelayan biasa sepertiku. Jiang Fan tersenyum, karena kamu memanggilku guru, bukankah kamu orangnya? Kau akan tetap menjadi milikku bahkan setelah kau menerobos ke alam Kaisar Iblis. Jadi, apa bedanya jika aku memberikannya padamu? Jantung si Cham bergetar hebat. Jiang Fan tahu betul bahwa setelah dia menerobos ke alam Kaisar Iblis, kalung ikatan karma pasti tidak akan mampu menahannya. Dia bisa saja membatalkan perjanjian antara tuan dan hamba kapan saja. Semua usaha Jiang Fan akan sia-sia. Namun, dia tetap tanpa ragu memberikan padanya barang-barang yang dia simpan untuk menghadapi kesengsaraan yang dialaminya sendiri. Dia awalnya hanya seorang jenderal iblis biasa, yang hidupnya tidak akan pernah memiliki banyak riak. Namun dia bertemu dengan seorang pria yang bersikap lembut padanya dalam segala hal. Dia mendorongnya sampai ke ambang batas Kaisar Iblis. Lelaki bodoh ini bahkan memberinya harta karunnya yang paling berharga, yaitu harta karun kesusahan, tanpa rasa takut sama sekali bahwa dia akan mengingkari janjinya. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu di dunia? Dan dia kebetulan bertemu dengannya. Emosi yang amat dalam membuka hatinya yang tertutup rapat, membuatnya sama sekali tak mampu menolak lelaki di hadapannya. Untuk bertemu dengan seorang pria yang memperlakukannya seperti ini dalam kehidupan ini. Dia bahkan rela mati di bawah kesengsaraan surgawi. Tuan, mata si Cham berkaca-kaca, lalu dia menggeser ekor ikannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Fan. Si Cham akan selalu menjadi pelayanmu. Hatiku sudah menjadi milikmu. Dia mendongak, bibir merahnya menciumnya dengan lembut. Tubuh bagian bawahnya, ekor ikan dengan sisik berwarna-warni, tiba-tiba menjadi panas menyengat. Semua sisiknya terkelupas, dan sebuah garis muncul di tengah ekor ikan, perlahan-lahan memisahkannya dan berubah menjadi sepasang kaki manusia yang panjang dan berwarna putih salju. Ketika Putri Duyung jatuh cinta pada manusia, ekor mereka berubah menjadi kaki manusia. Moonbright Pearl pernah bertaruh dengan si Cham, mengatakan bahwa dia pasti akan berubah menjadi manusia karena Jiang Fan. Si Cham mengira hal itu tidak akan pernah mungkin. Sekarang tampaknya, Moonbright Pearl telah menang. Rasa sakit akibat ekornya yang terbelah membuat si Cham menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dia membuka bibirnya, menatap kaki manusianya, dan tersenyum sambil menangis. Kaki ini lahir untuk guru. Mulai sekarang, hanya guru yang bisa menyentuhnya. Merasakan guntur dahsyat di atas kepalanya. Dia mendorong Jiang Fan dan berkata, Tuan, pesona laut akan selalu menjadi milikmu. Bahkan sebagai Kaisar Iblis. Jiang Fan terbang mundur hingga dia berada di luar jangkauan guntur kesengsaraan. Kilatan petir yang mengerikan, yang telah lama diperkirakan, juga tiba-tiba menyambar pada saat ini. Dalam sekejap, petir itu menelan si Cham. Dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Petir itu menembus vital pil body, menyambar tubuhnya dan meninggalkan banyak bekas retakan berdarah padanya. Namun si Cham tidak lagi takut. Tatapannya tegas saat dia melihat ke arah langit. Guntur surgawi tampaknya merasakan provokasi tersebut. Kilat di mata awan menyambar dengan kilatan yang berkelap-kelip dan tak terduga, menerangi langit dan bumi yang gelap, menjadikannya terang dan redup secara bergantian. Ledakan. Di tengah ledakan gemuruh yang memekakkan telinga,
Puluhan petir menyambar dengan dahsyat secara bersamaan. Si Cham langsung terbanting ke tanah, seluruh tubuhnya hangus. Namun dia dengan keras kepala bangkit, terus menghadapi gelombang kesengsaraan surgawi berikutnya. Kaisar Iblis Changqiong, yang dicegat di kejauhan, dipenuhi dengan keengganan, jadi wanita murahan itu, pesona laut. Dia benar-benar berani mengkhianatiku. Aku akan memusnahkan seluruh klannya. Seluruh klannya. Master Pavilion Tianji terkekeh, jangan picik. Dengan satu kaisar iblis lagi, kekuatan ras Yaomu akan meningkat pesat. Aku terpaksa kabur saat melihatmu. Bukankah ini hal yang baik? Kaisar Iblis Changqiong meraung, bagus sekali. Enyah. Dia menyerang dengan panik, mencoba memaksa mundur Master Pavilion Tianji untuk menghentikan kesengsaraan yang dialami si Cham. Namun Master Pavilion Tianji merasa tenang, sehingga mustahil baginya untuk melepaskan tangannya. Sama seperti Kaisar Iblis Changqiong yang marah namun tidak mau. Sebuah suara menyeramkan datang, Kaisar Iblis Changqiong, sepertinya Anda dalam masalah. Apakah kamu butuh bantuanku? Di bawah bumi yang jauh, Yin Qi yang dingin melonjak keluar. Bab 934, Master Seribu Mayat. Yin Qi itu awalnya hanya berupa gumpalan. Dalam waktu singkat, ia menyembur keluar seperti air mancur, meliputi radius puluhan meter. Di dalam Yin Qi, ada bayangan hitam yang memancarkan aura alam jiwa baru lahir. Ekspresi Kaisar Iblis Changqiong berubah, Tuan Seribu Mayat. Apakah itu kamu? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sentuh selirku Yunxia. Dia meraung, terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tousan Course Master masih berlama-lama menolak meninggalkan benua itu. Dia telah menunggu kesempatan. Sekarang setelah dia menemukannya, dia langsung muncul. Master Seribu Mayat terkekeh, posisimu sebagai Kaisar Iblis sudah genting, dan kau masih peduli pada seorang selir. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Berikan padaku selir Yunxia, dan aku akan membantumu menghancurkan kesengsaraan yang dialami wanita ini. Kaisar Iblis Changqiong dengan marah membalas, teruslah bermimpi. Selir Yunxia adalah cinta terbesarnya. Dia bahkan belum menikmatinya, jadi mengapa dia harus memberikannya kepada orang lain? Mengapa? Master Seribu Mayat terkekeh, sebenarnya aku tidak perlu membicarakannya denganmu. Mengingat kesulitanmu saat ini, jika aku secara paksa menculik selir Yunxia, bisakah kau meluangkan waktu untuk menghentikanku? Membuat kesepakatan denganmu hanya untuk menghindari perselisihan di masa depan. Kaisar Iblis Changqiong, bangunlah. Kau tak bisa lagi melindungi selir Yunxia. Daripada aku menculiknya secara paksa, kenapa tidak memberikannya kepadaku dengan murah hati? Aku bahkan bisa membantumu mengatasi bahaya tersembunyi yang besar. Jika wanita ini berhasil melewati cobaan ini, bisakah kau tetap duduk kokoh di singgasana Kaisar Iblis? Yang lebih penting, pikirkanlah matang-matang sebelum berbicara. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk memilih. Kaisar Iblis Changqiong yang hendak memarahinya, terpaksa menelan kembali kata-katanya setelah mendengar kalimat terakhir. Menyerahkan selir Yunxia sama menyakitkannya dengan merobek sepotong hatinya sendiri. Tapi antara posisi Kaisar Iblis dan selir Yunxia, mana yang lebih penting? Perlukah disebutkan? Jika dia mengamankan posisinya sebagai Kaisar Iblis, dia dapat terus memiliki semua wanita luar biasa dari ras Yao. Jika dia tidak bisa mengamankannya, apalagi selir Yunxia, dia tidak akan bisa dengan mudah memiliki wanita manapun di masa depan. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap selir Yunxia yang berdiri dengan tenang di kejauhan, matanya dipenuhi rasa sakit. Yunxia, jangan salahkan aku. Selir Yunxia berkata dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu. Kaisar Iblis Changqiong hanya memilikinya sebagai barang berharga. Anehkah baginya untuk meninggalkannya saat diperlukan? Wajah Kaisar Iblis Changqiong menampakkan rasa malu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, Tuan Seribu Mayat, selir Yunxia sekarang milikmu. Segera hentikan wanita terkutuk itu dari mengalami kesengsaraan. Cepat! Master Seribu Mayat terkekeh, selamat, Kaisar Iblis Changqiong, Anda telah membuat keputusan yang bijaksana. Serahkan wanita itu padaku, menghancurkan kesengsaraannya yang sedang berlangsung. Apa susahnya? Aku akan membunuhnya dari jauh. Dia menyapu ke arah lokasi kesengsaraan, diselimuti oleh Yin Qi yang luas. Desir.
Sosok muda berpakaian hitam menghalangi jalannya. Itu Jiang Fan. Matanya berbinar dingin, Tuan Seribu Mayat. Apakah kalian dari Sekte Yin Agung pernah berbuat baik? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tousan Course Master, yang mendambakan selir Yunxia, belum pergi. Terlebih lagi, dia telah mencapai kesepakatan tak tahu malu dengan Kaisar Iblis Changqiong. Master Seribu Mayat bahkan tidak melirik Jiang Fan, melambaikan tangannya dengan acuh, "Enyahlah." Kucing atau anjing manapun berani menghalangi jalannya. Pisau yang tidak bisa dihancurkan. Jiang Fan tiba-tiba menyerang. Semua kekuatan petir dari inti gunturnya melonjak keluar. Pedang petir setinggi 2000 zang, yang belum pernah terjadi sebelumnya, muncul di langit. Wang Chongqiao pernah berkata bahwa sekte yang paling ditakutinya adalah Aula Suci Kesengsaraan Ribuan. Karena kemampuan ilahi Dao Petir, mereka kebetulan mampu melawan teknik rahasia Sekte Yin Agung. Sekarang, pedang petir setinggi 2000 zang ini, bahkan lebih mengerikan daripada Aula Suci Kesengsaraan Ribuan, bahkan lebih jelas terlihat. Puff! Pedang petir setinggi 2000 zang, yang menutupi langit dan matahari, tiba-tiba melayang di atas kepala Master Seribu Mayat. Master Seribu Mayat yang belum pernah benar-benar memandang Jiang Fan, terkejut oleh pemandangan ini, wajahnya menampakkan kengerian. Pisau yang tidak bisa dihancurkan. Tidak, bagaimana bisa sebesar ini? Saat pedang tak terhancurkan itu menyerang, gelombang Yin Qi di sekelilingnya langsung surut bagaikan bayangan yang terkena sinar matahari. Memperlihatkan tubuh layu milik Tousan Course Master. Wajahnya yang keriput, kekuningan dan gelap, menampakkan ekspresi ketakutan. Serangan ini mungkin tidak berakibat fatal bagi jiwa baru lahir satu bukaan lainnya, tetapi baginya, yang mengolah Yin Qi, serangan itu benar-benar mematikan. Dia buru-buru melemparkan setumpuk Yin Course, dan di bawah kendalinya, Yin Course itu melesat menuju langit, mengurangi kekuatan penghancur pedang guntur. Kepulan-kepulan. Mayat Yin menyerbu ke atas, seketika seluruh Yin Qi mereka dimusnahkan oleh pedang petir, berubah menjadi mayat-mayat biasa yang jatuh. Kekuatan pedang petir itu sendiri juga melemah. Saat pedang guntur menyerang, Master Seribu Mayat telah melemparkan lebih dari 100 mayat Yin, yang melemahkan sedikitnya setengah kekuatan pedang guntur. Ledakan. Pedang petir itu jatuh dan menyelimuti Tousan Course Master. Ah! Sang Master Seribu Mayat menjerit, jubah hitamnya hangus disambar petir. Tubuhnya penuh luka, darah hitam mengalir deras. Sejumlah besar Yin Qi hilang dari tubuhnya. Hiss! Serunya sambil menarik napas dingin, Junior. Kau telah menghancurkan 100 Yin Course-ku, aku belum selesai denganmu. Dia hanya kehilangan selusin dalam pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Iblis Changqiong. Serangan pedang tunggal Jiang Fan membuatnya menderita kerugian besar. Hal itu benar-benar menyakitinya secara mendalam. Yin Course membutuhkan kultivator kuat yang baru saja meninggal untuk memurnikannya, dan kesulitan untuk menemukan mereka sudah jelas. Banyak yang bahkan dibunuh olehnya sendiri. Bagaimana dia bisa bertahan kehilangan begitu banyak orang sekaligus? Seketika kilatan tajam muncul di matanya, lalu dia meraih kantong mayat di pinggangnya. Tetapi ketika dia menyentuhnya, dia tidak menemukan apapun. 9 kantong mayat, berisi Yin Qi dingin, yang melilit pinggangnya, 6 di antaranya hancur oleh pedang guntur sebelumnya. Di dalamnya semuanya ada Yin Course. Setiap tas berisi 100. Serangan tunggal ini telah memusnahkan total 700 Yin Course. Dia telah berubah dari Master 1000 mayat menjadi Master 300 mayat. Ah! Sialan! Teriak Master 1000 mayat berulang kali, jantungnya berdarah. Kesepakatan ini benar-benar kerugian besar. Inilah Yin Course yang telah dikumpulkannya sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia menyerahkan selir Yunxia kepada tuan itu dan menerima pil roh kelas 5 sebagai balasannya, itu tidak akan mengganti kerugiannya. Dia seharusnya tahu untuk tidak datang. Jiang Fan mendengus, jangan terburu-buru, masih pagi. Dia tidak memiliki kekuatan petir lagi, tetapi dia masih memiliki kemampuan ilahi berelemen api yang dapat melawan makhluk jahat. Api Karma Asura. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, dan sebuah teratai merah darah raksasa mengembun, berubah menjadi hujan api lebat yang terbang menuju Master 1000 mayat. Ekspresi Master 1000 mayat berubah lagi, wajahnya berubah muram, bagus. Bagus.
Seorang kultivator formasi inti rendah berani bersikap sombong di hadapanku. Tangan Yin agung. Dia melompat, tubuhnya diselimuti Yin Qi yang kental, berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Jiang Fan. Ia menyerang dengan kedua telapak tangannya, lalu seekor naga hitam yang meneteskan Yin Qi cair memadamkan hujan api di sepanjang jalannya, dengan ganas menyapu ke arah Jiang Fan. Di kejauhan, kelopak mata Master Pavilion Tianji yang sedang bertarung berkedut. Yang sedikit melegakannya setelah itu adalah kenyataan bahwa api karma Asura yang dilepaskan Jiang Fan cukup kuat. Hujan api yang terus-menerus benar-benar memadamkan naga hitam itu. Namun, Master Mayat Seribu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat. Telapak tangannya memadatkan kekuatan jiwa baru lahir, dan menyerang kepala Jiang Fan dengan ganas, sambil berkata dengan nada sinis. Semut pembentukan inti berani bertarung dengan jiwa yang baru lahir. Mengesampingkan metode perlawanan, Jiang Fan hanyalah seekor semut di depan seorang kultivator jiwa baru lahir. Serangan biasa dari Nas Chen Soul Power dapat mengubahnya menjadi abu. Namun yang membuat Tousan Course Master sedikit gelisah adalah ini. Jiang Fan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Babak 935, Mayat Yin yang mulia Sitong. Sebaliknya, sedikit antisipasi juga muncul di mata Jiang Fan. Duri yang menggetarkan jiwa. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana seorang ahli jiwa baru lahir satu bukaan akan bereaksi ketika puncaknya kekuatan jiwa baru lahir satu bukaan tiba-tiba dilepaskan dari jarak dekat. Puff! Dalam sekejap, duri yang menggetarkan jiwa menusuk ke dalam kepala Tousan Course Master. Ah! Tousan Course Master segera mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Itu bagaikan seorang manusia yang menjalani siksaan besi panas. Meski tidak fatal, itu sangat menyakitkan. Sedemikian rupa sehingga kekuatan jiwa baru lahir yang diarahkannya kepada Jiang Fan pun sirna. Jiang Fan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia mencengkeram pedang ungunya di telapak tangannya dan menebas lehernya dengan ganas. Kaisar Iblis Changqiong sangat terkejut melihat pemandangan itu dan buru-buru berteriak, "Hati-hati!" Tousan Course Master masih kesakitan, tetapi pengalaman bertempur selama bertahun-tahun membuat reaksinya di tempat sangat cepat, dan dia langsung melakukan serangan balik. Dia menempelkan kantong terakhir di pinggangnya. Dengan embusan keras, sejumlah besar Yin Qi, yang membawa sosok manusia, melonjak keluar, nyaris menghalangi serangan pedang. Pedang ungu itu memotong tubuh lawan, lalu tertancap. Satu-satunya hal yang dapat membuat pedang ungu sulit dipotong dengan mudah hanyalah mayat alam jiwa baru lahir. Saat Yin Qi menyebar, seorang pria setengah baya yang tegap dengan satu mata, satu lengan, tatapan mata yang sayu, dan ekspresi kaku muncul. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, dan dia tersentak, Yang Mulia Sitong. Tidak, itu tidak benar. Pada saat ini, Yang Mulia Sitong sama sekali tidak memiliki vitalitas. Sebaliknya, Yin Qi yang kental mengalir di tubuhnya. Dia dimurnikan menjadi Yin Course. Hari itu, dia terluka oleh panah lengan artefak roh milik Jiang Fan dan melarikan diri, namun malah menjadi sasaran Tousan Course Master, yang kemudian membunuhnya. Pikiran ini terlintas dalam sekejap. Jiang Fan segera menghunus pedangnya dan mundur dengan cepat. Dia nyaris berhasil melarikan diri. Tinju Yang Mulia Sitong kemudian menghantam tempat di mana dia baru saja berdiri, menyebabkan ruangan tersebut tampak penyok. Aliran udara kuat yang meletus membuat Jiang Fan terus mundur, rasa logam terasa di mulutnya. Hatinya hancur. Tousan Course Master telah tiba, dan sekarang Nas Chen Soul Realm lainnya Mayat Yin. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak peduli seberapa hebat dia bisa menahannya, dia tidak bisa menangani dua jiwa baru lahir secara bersamaan di alam pembentukan inti. Yang paling menyusahkan adalah Tousan Course Master sudah pulih. Melihat luka sayatan yang mengerikan di tubuh Yang Mulia Sitong, dia langsung merasakan hawa dingin di lehernya, dan rasa takut yang kuat menggelora di hatinya. Dia hampir mati di tangan bocah nakal ini. Keganasan terpancar di matanya, berkobar dengan niat membunuh yang dahsyat. Bunuh dia. Tousan Course Master memberi perintah, sambil juga memadatkan Yin Qi, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada Jiang Fan. Ekspresi Jiang Fan berubah. Jika dia mundur, kesengsaraan yang dialami si Cham akan terhenti secara tiba-tiba. Kalau dia tidak mundur, dia mungkin mati di sini.
Ketika dia sedang berpikir, keduanya sudah menyerang dari arah yang berbeda. Tousan Course Master adalah orang pertama yang menemuinya, berteriak, "Aku tidak percaya kau bisa terus menggunakan seni rahasia jiwa." Seekor naga hitam Yin Qi, yang bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya, mengembun di telapak tangannya, menekan Jiang Fan dengan ganas. Jiang Fan tak berani ragu, mengerahkan ramuan api dalam tubuhnya, memadatkan seluruh api karma asura, dan mengubahnya menjadi bunga teratai untuk melesat dengan dahsyat ke arah naga hitam. Bang! Teratai itu meledak, seketika menghamburkan naga hitam itu, dan api karma yang tersisa meraung saat menyerbu ke arah Master Seribu Mayat. Tetapi saat Jiang Fan melancarkan satu gerakan dan tidak punya waktu untuk melancarkan gerakan kedua, kilatan melintas di mata Tousan Course Master, dan dia berteriak, "Bunuh!" Di bawah manipulasinya, Yang Mulia Sitong memanfaatkan celah itu dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke arah kepala Jiang Fan. Namun, Jiang Fan sudah bersiap. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit cermin harta pemantau surga di tangannya, berhasil mengaktifkannya. Itu hanya dapat menangkis 70% serangan. Kepalanya masih akan mengalami kerusakan. Hatinya hancur. Selanjutnya, dia pasti akan mengalami kerugian. Tapi saat ini, fluktuasi spasial muncul di belakang Yang Mulia Sitong tanpa peringatan. Sebuah penggaris giok memukulnya di atas kepalanya. Sebuah formasi seukuran telapak tangan kemudian muncul, memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti Yang Mulia Sitong. Yang Mulia Sitong, yang berada di tengah-tengah penyerangan, koneksinya dengan Tousan Course Master terputus oleh formasi. Pukulan dahsyatnya segera menjadi tak berdaya. Akhirnya, ketika menghantam cermin harta pemantau surga, ia pun terserap seluruhnya. Jiang Fan hanya merasakan cermin harta pemantau surga terkena hantaman, sedikit sakit, namun dia tidak terluka. Dia mendongak. Dia menemukan kursi Phoenix berukir giok, tergantung di udara. Di atasnya duduk seorang nona muda berok hitam dengan kaki jenjang dan ramping bersilang, pipinya yang seputih salju bersandar pada tangannya. Siapa lagi kalau bukan Ye Bengxia? Ye Bengxia melirik Jiang Fan dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu berterima kasih padaku." Kemudian, dengan satu serangan penggaris, dia mengirim Yang Mulia Sitong terbang, mengangkat jarinya untuk mengeluarkan garis-garis formasi untuk memblokir serangan Yang Mulia Sitong. Jiang Fan tertegun sejenak. Tidak heran jika Master Pavilion Tianji membawanya. Wanita ini benar-benar punya banyak trik. Dia bahkan bisa menaklukkan Yang Mulia Sitong, alam jiwa baru lahir ini mayat Yin. Tanpa campur tangan Yang Mulia Sitong, Jiang Fan langsung melepaskannya. Dengan cermin harta pemantau surga tergantung di lehernya, api karma asura di telapak tangannya berkobar, menyerang dengan ganas ke arah Tousan Course Master. Puff! Master Seribu Mayat meraung marah, "Kembalikan mayat Yinku." Dia menahan kerusakan dari api karma asura, memadatkan kekuatan jiwa baru lahir di telapak tangannya, dan menyerang Jiang Fan dengan ganas. Cermin harta pemantau surga segera menyerap 70% kekuatan, lalu langsung memantulkannya kembali, menghantam perut Tousan Course Master. Pada saat yang sama, Jiang Fan menerima 30% kekuatan serangan, merasakan sakit yang menusuk seakan-akan bagian dalam tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Untungnya, dia telah berkultivasi ke satu gajah, membuat fisiknya tak terkalahkan di bawah jiwa baru lahir. Kalau tidak, dia pasti kehilangan nyawanya. Dia menahan rasa sakit yang menyiksa dan dengan keras membanting api karma asura ke wajah Master Seribu Mayat, "Mati!" Ah! Perut dan kepalanya terluka parah secara bersamaan. Terutama kepalanya. Api yang mengerikan itu seakan memasak otaknya, membuat kesadarannya mulai kabur. "Junior!" teriak Master Seribu Mayat berulang kali. Dia sadar bahwa dia telah dibalas sepenuhnya oleh bocah nakal ini. Dia tidak bisa bertarung lagi. Itu terlalu merugikan. Dia memanfaatkan kesempatan itu, berbalik dengan tegas, dan menyerbu ke arah selir Yunxia, sambil marah berkata, "Ini semua salahmu. Karena kamu, aku menderita kerugian besar. Aku harus menuntut ganti rugi lebih besar dari senior itu. Mari ikut saya." Dia mengabaikan perjanjiannya dengan Kaisar Iblis, hanya ingin menangkap selir Yunxia dan pergi. Namun saat berikutnya, sebuah anak panah jimat terkunci padanya dan menyerang dengan ganas. Ekspresi Tousan Course Master berubah drastis lagi, "Kamu masih punya panah jimat?"
Dia marah sekaligus kesal. Kaisar Iblis Changqiong, apa sebenarnya yang terjadi dengan ras manusia rendah ini? Tanpa ada waktu untuk mengganggu selir Yunxia, dia bergegas mengedarkan kekuatannya untuk menahan kuatnya panah jimat. Ekspresi Kaisar Iblis Changqiong menjadi gelap dan dia berkata, jiwa bocah ini telah mencapai tingkat jiwa baru lahir, dan fisik serta kekuatan spiritualnya tak terkalahkan di bawah jiwa baru lahir. Dia adalah jiwa baru jalan kiri. Dan dia kebetulan membalasmu. Sambil menggertakkan giginya, dia membuka mulut dan meludahkan seteguk darah Saripati, lalu sesosok naga banji yang jahat muncul kembali di belakangnya, menggigit dengan ganas ke arah Master Pavilion Tianji. Ekspresi Master Pavilion Tianji berubah, dan dia segera mengeluarkan kemampuan ilahi untuk memblokirnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Iblis Changqiong mundur, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat ia menyerang Jiang Fan. Kau urus saja Master Pavilion Tianji. Aku akan urus bocah ini. Ekspresi wajah Master Pavilion Tianji berubah. Berbagai kemampuan ilahi Jiang Fan mampu menandingi Tousan Course Master, namun tidak dapat menandingi Demon Emperor. Sebaliknya, fisik Kaisar Iblis yang kuat dapat menimbulkan kerusakan fatal pada Jiang Fan. Lawanmu adalah aku. Master Pavilion Tianji dengan cemas mengejarnya. Tousan Course Master segera mencegatnya, sambil mendengus dingin, aku akan bertanding denganmu. Dia membuka segel dua kantong mayat yang tersisa dalam satu tarikan napas, melepaskan 200 yin course penuh, yang sepenuhnya menjerat Master Pavilion Tianji. Kaisar Iblis tak lagi punya kekhawatiran. Dia menatap dingin ke arah Jiang Fan, persoalan antara kau dan aku harus diselesaikan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?